Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Musaika At-Taibah. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar Madinah, di mana pedagang berteriak memuji dagangannya dan aroma rempah mengudara, terdapat sudut gelap yang meresap dengan kisah kelam. Disinilah, dalam kemewahan palsu yang dibangun di atas penderitaan Musaika, budak perempuan milik Abdullah bin Ubay bin Salul, menjalani hari-harinya dalam keputusasaan. Selain itu juga, di bawah naungan tuannya yang sangat keji, ia adalah permata yang dipaksa berlumuran lender. Seorang wanita yang kemolekan fisiknya dijadikan alat transaksi oleh mereka yang jiwanya sudah lama mati. Kota yang bercahaya dengan lampu-lampu pelita dan seruan azan yang menggema ini juga menyimpan bayang-bayang jahiliyah, yang dimana wanita seperti Musaika masih terbelenggu dalam rantai tradisi yang hina, dipaksa menjual kehormatan demi uang dan kesenangan tuannya itu. Hari itu Madinah tenggelam dalam cahaya matahari yang terik, dan Musaika merasakan panasnya bukan hanya di kulitnya saja, tetapi juga ada di dalam hatinya itu. Pasar yang ramai dengan tawar-menawar itu baginya adalah arena penjara terbuka. Dari kejauhan, dia bisa melihat Abdullah bin Ubay tuannya itu tengah tertawa lebar sambil menghitung dinar-dinar yang diperoleh dari kerja paksa yang ia tumpahkan pada dirinya. Musaika kemudian menggigit bibirnya, menahan luka dalam yang tak terlihat oleh mata telanjang. Kemudian, sebuah bisikan kebebasan menyelimat ke telinganya itu ketika dia menyaksikan wanita-wanita berkerudung lewat. Mata mereka penuh dengan rasa hormat diri dan martabat yang tidak pernah ia rasakan. Dekat tenda tempat dia sering dipajang, Musaika mendengar percakapan antara dua wanita tersebut. "Maha suci Allah," ucap seorang wanita, suaranya sangat lembut namun tegas. "Tak ada seorang pun yang berhak memperdagangkan kehormatan manusia lainnya. Rasulullah mengajarkan kita bahwa setiap jiwa adalah jiwa yang bebas dan sama di hadapan Allah." Wanita lainnya pun mengangguk sambil matanya berkaca-kaca. Sungguh, jika hanya bisa mencapai telinga-telinga yang tertutup oleh dunia ini, betapa banyak hati yang akan terbebas dari belenggu. Musaika merasakan detak jantungnya berdegup kencang. Apakah mungkin akan ada harapan bagi dirinya itu? Dengan keberanian yang tiba-tiba, dia pun segera mendekati wanita-wanita itu, dan kedua wanita itu pun menoleh dengan tatapan terkejut. Hamba mendengar kata-kata kalian. Bisakah hamba juga meraih kebebasan itu?" Suara Musaika bergetar namun matanya bersinar dengan titik-titik harapan. Wanita pertama menatapnya dengan kasih, memahami keadaan Musaika hanya dengan satu pandangan. "Oh adikku, Islam mengajarkan kita bahwa setiap jiwa berhak atas kehormatan dan martabatnya. Berbicaralah dengan Rasulullah. Dia tak akan membiarkan ketidakadilan terjadi." Kemudian Abdullah bin Ubay pun yang memperhatikan dari jauh, berjalan mendekati dengan wajah yang mengeras. "Musaika, kembalilah ke tempatmu," raungnya dengan suara penuh otoritas yang biasa tak tertandingi. Musaika pun segera menelan rasa takutnya, membalas tatapan tuannya itu, sebuah tindakan yang belum pernah dia beranikan sebelumnya. "Tidak tuan, hamba ingin berbicara dengan Rasulullah. Hamba tidak ingin ini lagi. Hamba tak ingin menjadi alat penderitaan." Ada keheningan di sebuah pasar. Suara tawar-menawar seakan terhenti oleh beratnya pengakuan Musaika. "Kau pikir kau bisa berbicara dengan Rasulullah begitu saja?" cemooh Abdullah. Cengkeramannya pada tangan Musaika makin mengencang. "Kau tidak lebih dari harta milikku.
Seorang laki-laki dari kerumunan berkata dengan suara yang tenang namun mengandung kekuatan, "Tuan, tidak ada yang memiliki jiwa selain penciptanya. Jika dia memilih untuk berbicara dengan Rasulullah, siapakah kita untuk menghalanginya?" Pandangan semua orang kini tertuju pada Musaika dan Abdullah. Udara dipenuhi dengan ketegangan dan harapan. Hari itu, takdir Musaika berada di ujung tanduk dan langkah berikutnya akan menentukan tidak hanya nasibnya, tapi juga nilai-nilai yang akan Madinah pegang. Malam telah merangkak masuk, menyalakan bintang-bintang dan bisikan angin dingin di kota Madinah. Namun bagi Musika dan para budak wanita lainnya, malam ini adalah perpanjangan dari mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Cahaya lampu dari malam rumah Abdullah bin Ubay bin Salul menerangi jalanan gelap. Dan dari dalam, terdengar gelak tawa tamu-tamu yang tidak sabar menikmati hiburan malam itu. Abdullah bin Ubay bin Salul pun kemudian duduk di sudut ruangan. Senyuman serakah terpampang di wajahnya saat ia menghitung dinar demi dinar. Malam ini akan sangat menguntungkan. Umamnya sangat puas. Di sisi yang lain, ruangan Musaika pun dan para budak lainnya berdiri dengan pasrah. Mata mereka sangat layu. Namun di dalam keheningan, mereka berbagi kekuatan yang tak terucapkan. Mereka adalah korban yang terikat oleh takdir yang kelam. Namun, di dada mereka masih menyala api kecil dengan keberanian. Seorang tamu mabuk kemudian mendekati Musaika. Tatapannya sangat serakah. "Hai cantik, kau yang tadi siang itu kan?" ucapnya dengan logat yang terantuk oleh anggur. "Kulihat ada mata pemberontak dalam dirimu. Bagus, aku suka itu. Dan aku sangat ingin menikmati pemberontakanmu yang memuaskan." Musaika pun mundur selangkah, mengumpulkan seluruh keberaniannya itu. "Aku bukan mainan. Aku ini adalah manusia," katanya dengan tegas. Namun suaranya nyaris tidak lebih dari bisikan. Kemudian tamu itu pun tertawa dengan keras. "Semua di sini adalah milik Abdullah. Kalian semua mainan di tangan kami, karena kami sudah membayar." Abdullah kemudian mendekat, menampar Musaika dengan sangat kejam. "Beraninya kau, tak ada yang berubah, hanya karena kau mengemis kepada siapapun. Tubuhmu ini akan sangat berguna jika dimanfaatkan." Musaika merasakan jiwa dan tubuhnya bergetar dengan jijik. "Tuan, apa yang kita lakukan ini salah di mata Allah," kata Musaika dengan berani. Suaranya nyaris berbisik. Abdullah pun kemudian tertawa keras. Tatapannya sangat sinis. "Allah, apa peduli Allah dengan urusan duniawi seperti ini? Ini soal uang Musaika, dan kau akan baik-baik saja selama menghasilkan uang untukku." Kemudian para budak lain pun segera menundukkan kepala mereka untuk menghindari konfrontasi yang mungkin memperburuk keadaan mereka. "Tuan, hamba tak akan melakukannya lagi. Hamba tidak bisa," kata Musaika bersikeras. Tangannya gemetar namun semangatnya tak tergoyahkan. "Tidak bisa," kata Abdullah kemudian mendekatinya. Suaranya rendah namun mengancam. "Kau akan lakukan apa yang aku suruh, atau kau akan merasakan apa artinya menjadi bawahan. Siapkan dirimu, atau aku akan membuat sisa hidupmu lebih buruk dari kematian." Para budak wanita lainnya pun menundukkan kepala, menahan air mata dan amarah. Mereka telah kehilangan segalanya, bahkan suara mereka untuk berteriak. Pada saat tengah malam, ketika semua telah tenang dan tamu-tamu mabuk dalam lelapnya, Musaika kemudian merangkak keluar dari ruangan tempat ia ditahan. Jantungnya berdegup kencang. Setiap langkahnya diatur dengan hati-hati untuk menghindari papan kayu yang mungkin berderit. Dia kemudian melewati ruangan tempat Abdullah tertidur. Dada pria itu naik turun secara teratur. Dalam mimpi yang jauh dari realita yang kejam yang ia ciptakan, Musaika kemudian mencapai di depan pintu depan. Tangannya
tangannya gemetar menyentuh kenop pintu. Dan dengan nafas yang ia tahan, ia pun kemudian mendorongnya dengan perlahan. Pintu itu pun kemudian membuka tanpa suara. Dan semilir angin malah menyambutnya dengan langkah yang ringan namun penuh tekad. Kemudian, Musaika pun segera melarikan diri ke dalam kegelapan, menjauh dari neraka yang selama ini menyekapnya. Pada saat fajar menyingsing, Musaika pun telah lenyap dari pandangan. Namun jejak langkahnya meninggalkan janji-janji akan pagi baru yang akan membawa harapan dan pertemuan yang akan mengubah segalanya. Di saat fajar baru meretas kegelapan, Rasulullah sedang bersujud dalam sembahyang subuhnya ketika keheningan pagi tiba-tiba terisi dengan kehadiran yang lembut namun penuh wibawa. Kemudian Malaikat Jibril utusan ilahi turun membawa wahyu yang akan meneguhkan hati banyak orang. Nabi Muhammad merasakan kehadiran Jibril tanpa harus membuka matanya. Suatu keheningan yang mendalam menyertai kedatangan malaikat pembawa pesan itu. Ketika beliau mengangkat kepalanya, suara Jibril mengalun lembut namun pasti membawakan ayat-ayat suci yang baru diturunkan. Wahai Nabi, apabila datang kepadamu para mukminah untuk berbaiat kepadamu bahwa mereka tak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, mereka tidak mencuri, mereka tidak berzina, mereka tidak membunuh anak-anak, mereka tidak melakukan kebohongan yang mereka rekayasa sendiri, dan mereka tidak memaksiatimu dalam kebaikan, maka terimalah baiat mereka dan mohonkan ampunan dari Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12. Ketika Rasulullah bangkit dari sajadahnya itu, wajahnya dipancarkan kebijaksanaan dan rasa syukur. Ia pun mengerti bahwa setiap kata yang dibawa oleh Jibril adalah petunjuk dan perlindungan bagi umatnya, khususnya bagi wanita-wanita yang dilanda kesusahan. Pada saat yang hampir bersamaan, langkah-langkah cepat dan tak teratur terdengar mendekat. Seorang wanita muda berpakaian comang-camping dengan wajah yang pucat, namun penuh tekad, kemudian tiba di hadapan Rasulullah. Itu adalah Musaika yang telah melarikan diri dari cengkeraman Abdullah bin Ubay. Nafasnya terengah-engah dan matanya memandang Rasulullah dengan campuran takut dan harapan. Rasulullah pun segera menyambutnya dengan sabar dan empati. Musaika, Allah telah mendengar doamu, ujar sang beliau, kemudian mengulurkan tangan dengan penuh kasih sayang. Musaika dengan kaki yang gemetar dan air mata diambang kelopak mata, kemudian meraih tangan yang ditawarkan itu. Ya Rasulullah, aku datang memohon perlindungan dan memohon untuk berbaiat atas nama kehormatan serta keimanan yang baru kudapatkan. Rasulullah dengan lembut namun dengan kekuatan yang menyembuhkan. Kemudian beliau menegakkan Musaika. Engkau berada di bawah lindungan Allah dan Rasul-Nya. Sekarang Islam telah menghapus kejahatan yang ingin merebut kehormatanmu. Beristirahatlah dan ketahuilah bahwa engkau sekarang bebas dan terhormat di mata Allah dan di mata semua mukmin. Musaika yang kini merasakan berat beban dunia terangkat dari pundaknya, bersujud dalam rasa syukur yang tak terkira. Ia tahu bahwa hidupnya kini telah berubah selamanya. Langit Madinah bersaksi atas keadilan yang hendak terlaksana itu. Kemudian matahari tengah naik ke puncak langit ketika Rasulullah dengan langkah tenang namun tegas mendatangi Abdullah bin Ubay yang sedang duduk di antara kaumnya. Kemudian ia pun berpura-pura tenggelam dalam urusan dagang. Musaika pun segera berdiri di sisi Rasulullah. Mata yang semula meredup karena ketakutan kini berbinar dengan semangat yang baru. Abdullah bin Ubay yang mendengar kedatangan mereka segera mengubah raut mukanya menjadi sebuah topeng kepura-puraan. Ya Abdullah, engkau tahu mengapa kami di sini? Ucap Rasulullah dengan suara yang tenang, namun mengandung otoritas yang tidak bisa ditolak. Abdullah bin Ubay memandang dengan tatapan mencemooh.
"Ya Muhammad, kau datang membawa wanita ini kembali. Biarlah dia menghasilkan kekayaan dengan keindahan yang dianugerahkan kepadanya itu." Rasulullah pun tidak bergeming. Wajahnya tetap tenang seakan tidak terpengaruh ejekan tersebut. "Wahai Abdullah," beliau berkata dengan wajah penuh kebijaksanaan, "dengarkanlah firman Allah yang telah diturunkan untuk mereka yang dalam keadaan seperti Musaikah. Janganlah kamu paksa hamba saya perempuanmu untuk melakukan pelacuran jika mereka semua tidak menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan sungguh, kami benar-benar telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan juga pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat An-Nur ayat 33 hingga 34. Kemudian, Rasulullah pun menatap Abdullah bin Ubay langsung ke matanya. Dan di dalamnya Abdullah bisa melihat cerminan dari kebusukan hatinya sendiri. Namun dengan kebohongan yang terpelihara, Abdullah bin Ubay pun hanya tertawa saja. "Muhammad, kau mungkin memikat hati para pengikutmu dengan kata-kata yang manis, tetapi aku adalah pemiliknya, dan dia akan mengikuti perintahku," ujarnya dengan nada yang sangat merendahkan. Tetapi Rasulullah tidak terpancing. "Tidak Abdullah, kau tidak memiliki kuasa atasnya lagi. Musaikah kini bebas, dan tak ada lagi pemaksaan atas dirinya atau perempuan manapun untuk mengikuti kehendak rendah semacam itu. Islam telah bebaskan mereka dari belenggu seperti yang kau pasang sekitar mereka." Beberapa penduduk Madinah yang menyaksikan pertemuan ini kini mulai berbisik-bisik dalam hati kecil mereka. Kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah kini mulai menyentuh di dalam hati mereka, melunakkan hati yang sangat keras, dan menyulut api keadilan di jiwa yang telah lama dibekap ketakutan. Abdullah bin Ubay melihat perubahan dalam tatapan orang-orang sekitarnya. Menderetakkan gigi di dalam frustasinya itu. Kekuatan yang biasa dia miliki untuk memanipulasi dan menaklukkan kini terkikis oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Kekuatan wahyu Allah yang tak pernah terbantahkan dengan konfrontasi ini. Selain itu, Madinah menyaksikan lagi bagaimana kebenaran ilahi menang atas kemunafikan manusia. Dan Musaikah, wanita yang hampir terlupakan oleh masyarakatnya itu, kemudian menjadi lamban dari keadilan dan kasih sayang. Tahun-tahun bergulir, layaknya butiran pasir di padang pasir yang luas membawa kisah-kisah dari masalah sementara, mengukirkan kisah-kisah baru di batu-batu zaman. Abdullah bin Ubay yang dulu berdiri tegak menantang ajaran Rasulullah dengan hati yang penuh dengan munafik, kini ia terbaring dengan lemah tak berdaya. Nyawa bergantung pada hembusan nafas yang terputus-putus. Rumahnya yang biasanya ramai dengan rencana dan konspirasi, kini hanya diisi bisikan doa dan rintingan sakaratul maut. Anaknya Abdullah yang tengah berdiri di sampingnya dengan mata yang berlinang air mata itu, seorang anak yang soleh terbebani oleh nama ayah yang telah menorehkan secara hitam dalam lembaran kehidupan Madinah dengan langkah-langkah yang sangat berat. Anaknya berangkat mencari Rasulullah membawa harapan terakhir. Kemudian Rasulullah datang ke rumah Abdullah bin Ubay, membawakan jubah yang telah menyentuh kulit dan jiwa-jiwa banyak mukmin. "Ya Muhammad," kata Abdullah bin Ubay dengan suara yang serak, "aku merasakan ajalku tiba. Ingin sekali aku memakai jubah yang biasa engkau pakai." Di sisi Rasulullah, Umar bin Khattab pun memerah. Kemarahan dan rasa keadilan di hatinya menolak untuk memberikan kehormatan kepada orang yang pernah menjadi duri dalam umat. Namun, Rasulullah menenangkan Umar dengan isyarat tangan yang lembut, seraya menyerahkan jubahnya kepada Abdullah bin Ubay. Kemudian, saat nyawa Abdullah bin Ubay beranjak dari dunia fana, Rasulullah segera berdiri sebagai imam di sholat jenazahnya. Umar bin Khattab yang tidak dapat menyembunyikan keheranannya mencoba mengungkapkan penolakannya itu. "Wahai Rasulullah,
mengapa engkau mensolatkan seorang munafik? Tanya Umar dengan hati yang bergejolak. Rasulullah hanya bisa tersenyum dengan sabar. Wahai Umar, aku diberi pilihan dan aku memilih untuk mengampuni. Bukankah Allah berfirman, jika aku memohonkan ampun untuk mereka lebih dari 70 kali, maka Allah akan mengampuni. Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dengan demikian, terkuburlah Abdullah bin Ubay, lelaki yang telah mempergunakan kedudukannya untuk menyebarkan kebencian dan juga menyebarkan munafik dalam lipatan sejarah sebagai saksi bisu atas kedermawanan dan kemurahan hati Rasulullah. Dan di penghujung hari ketika matahari terbenam di ufuk Madinah, orang-orang menyaksikan bukan hanya akhir dari seorang munafik, tetapi juga pelajaran yang akan diingat sampai akhir zaman, bahwa keadilan dan kasih sayang itu harus selalu menjadi tonggak dalam menegakkan masyarakat yang beradab, dan bahwa akhir kehidupan seseorang adalah saat terakhir bagi Allah untuk menentukan nasibnya. Seiring dengan pemakaman Abdullah bin Ubay, Musaika dan mereka yang pernah menderita karena kejahatan menemukan kedamaian, mengetahui bahwa kezaliman akhirnya telah berakhir. Selain itu, bahwa masa depan mereka kini ada di tangan yang jauh lebih adil, yakni di tangan Allah pemberi keadilan yang sejati. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.